Tinggalkan ras, tinggalkan suku. Satu tekad dukung Arema. Di bawah bendera si Moeta. Ayo maju Aremaku. Jangan kembali pulang sebelum Arema menang. Walau harus mati di kandang lawan, Arema harus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini ada berita yang sebenarnya menyedihkan ya. Terjadi peristiwa yang menewaskan 127 orang. Ini terkait sepak bola yang ada di Kanjuruhan, Malang, di mana kemarin itu bertemu antara Arema dengan Persebaya, dan di dalam pertandingan itu dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 2-3. Nah, ini menjadi tragedi nasional menurut saya, dan terbanyak, ada 127 orang, dan kabarnya hari ini teman-teman bertambah menjadi 130 orang. Ini korban yang luar biasa besar. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu yel-yel penyemangat dari pihak Arema dan beberapa kejadian di lapangan terkait peristiwa yang kemarin terjadi, tragedi kemanusiaan di Kota Malang. Kita lihat video yang satu ini. Tinggalkan ras, tinggalkan suku. Satu tekad dukung Arema. Di bawah bendera si Moeta. Ayo maju Aremaku. Jangan kembali pulang sebelum Arema menang. Walau harus mati di kandang lawan, Arema harus berjuang. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait beberapa video yang ada di media sosial mengenai peristiwa terjadinya kerusuhan di Kota Malang setelah Arema kalah ditekuk 2-3 oleh pihak Persebaya. Lalu bagaimana kronologi sebenarnya teman-teman? Kenapa terjadi kejadian yang seperti itu? Dan kenapa pula ada semprotan gas air mata di lapangan tersebut? Padahal menurut FIFA tidak boleh menyemprotkan gas air mata untuk menghalau massa di arena lapangan sepak bola. Kita ambil berita dari surya.co.id. Berikut ini kronologi kerusuhan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan, kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan dipicu kekecewaan sejumlah supporter Arema FC Arema Mania terhadap hasil laga kandang melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Selama pertandingan tidak ada masalah terjadi ketika usai pertandingan. Penonton kecewa melihat tim Arema FC kalah. Apalagi ini sebelumnya Arema FC tidak pernah kalah di kandang sendiri melawan Persebaya dalam beberapa tahun terakhir, ujar Niko di Polres Malang, Minggu 2 Oktober 2022 dini hari. Menurut Niko, Aremania turun ke lapangan juga untuk mencari pemain dan ofisial Arema FC. Mereka bermaksud menanyakan ke pemain dan ofisial kenapa sampai kalah melawan Persebaya, tuturnya. Niko lantas menyebut jika petugas pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengalian supaya mereka tidak masuk ke lapangan. Upaya-upaya pencegahan dilakukan hingga akhirnya dilakukan pelepasan gas air mata. Karena sudah tragis dan sudah mulai menyerang petugas dan merusak mobil, papar Niko.
Kondisi semakin tidak kondusif setelah terjadi penumpukan supporter di satu titik. Supporter keluar ke satu titik, kalau nggak salah di pintu 10 atau pintu 12. Di saat proses penumpukan itu terjadi, berdesakan, sesak napas, dan kekurangan oksigen. Tim gabungan sudah melakukan upaya penolongan dan evakuasi ke rumah sakit, kata Niko. Insiden tersebut kemudian menyebabkan 127 orang tewas. Menurut info, 2 diantaranya anggota Polri. Yang meninggal di stadion ada 34, sisanya di rumah sakit saat upaya proses penolongan. Selain itu, 180 orang masih dalam proses perawatan. Dilakukan upaya penyembuhan, ungkap Niko. Niko menduga kuat salah satu penyebab jatuhnya korban lantaran kehabisan oksigen akibat berdesakan. Supporter keluar dari satu titik, kalau nggak salah di pintu 10 atau pintu 12. Di saat proses penumpukan itu terjadi, berdesakan, sesak napas, dan kekurangan oksigen. Tim gabungan sudah melakukan upaya penolongan dan evakuasi di rumah sakit, tegasnya. Tragedi Stadion Kanjuruhan juga menyebabkan kendaraan dinas polisi rusak. Kendaraan yang rusak diserang berjumlah 13 mobil rusak, 10 diantaranya mobil dinas Polri, sisanya mobil pribadi, ucap Niko. Lebih lanjut, Niko juga meyakini tindakan yang dilakukan petugas, termasuk penembakan gas air mata, dilakukan karena adanya respon terhadap kelakuan supporter. Semua ini ada sebab akibatnya. Kami akan menindaklanjuti dan sekali lagi kami mengucapkan belasungkawa. Kita akan melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi tragedi lagi, tutupnya. Sementara itu, pihak PSSI melalui kuasa hukum Muhammad Iriawan menyampaikan rasa sesal dan permintaan maaf atas insiden Stadion Kanjuruhan. PSSI menyesalkan tindakan supporter Aremania di Stadion Kanjuruhan. Kami berduka cita dan meminta maaf kepada keluarga korban serta semua pihak atas insiden tersebut, kata Muhammad Iriawan, ditulis di laman resmi PSSI. Untuk itu, PSSI langsung membentuk tim investigasi dan segera berangkat ke Malang, imbuhnya. Sebagai respon dari tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, PSSI mengambil tindakan dengan menghentikan kompetisi Liga 1 2022-2023 selama 1 pekan. PSSI juga melarang Arema FC menjadi tuan rumah pada sisa kompetisi di musim ini. Untuk sementara, kompetisi Liga 1 2022-2023 kami hentikan selama 1 pekan, ujar Muhammad Iriawan. Selain itu, tim Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi di musim ini, tutur pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Nah teman-teman, itu terkait berita yang hari ini menjadi viral dan merupakan tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sepak bola yang ada di Indonesia, menewaskan 127 orang dan sampai hari ini bertambah menjadi 130 orang. Bukankah namanya pertandingan sepak bola itu memakai jargon fair play, artinya bermain fair, bermain tanpa ada intervensi, bermain bebas yang sesuai dengan aturan. Nah, kalau misalkan pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya dimenangkan oleh Persebaya, ya sudah. Artinya tidak perlu dipersoalkan kalau itu permainan fair play, teman-teman. Tetapi ini akan menjadi masalah jika permainan itu tidak fair. Nah, kalau permainan itu sudah fair, kemudian ditonton oleh banyak orang, bahwa memang kualitas antar Persebaya melawan Arema pada waktu itu lebih dominan Persebaya, dan itu mesti diakui kalau itu yang menang Persebaya. Jadi tidak perlu membuat hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerusuhan yang seperti kemarin terjadi di Kanjuruhan. Jadi kalau saya memandang bahwa olahraga itu kan sebuah kegiatan yang baik bagi kita, teman-teman, yaitu untuk menjaga kesehatan kita agar kita tetap sehat, perlu kita olahraga. Intinya kan olahraga seperti itu. Bagaimana tubuh kita menjadi sehat. Namun demikian, ternyata ini menjadi sebuah fanatisme dari supporter masing-masing. Dan kalau kita misalkan menjadi pendukung salah satu klub sepak bola, maka tugas kita adalah memberikan semangat, memberikan support di area lapangan tersebut kalau kita menjadi penonton, teman-teman.
Kan hanya sebatas itu supportnya. Misalkan meneriakkan yel-yel, memberikan semangat kepada tim kita, agar tim kita bekerja keras, agar sukses, agar menang, agar bisa mencetak gol. Hanya sebatas itu teman-teman. Tidak lebih dari itu, misalkan sampai turun ke lapangan, ini tidak dibenarkan oleh aturan FIFA. Kemudian yang kita soroti juga terkait pelepasan gas air mata. Benarkah itu dibenarkan oleh pihak FIFA? Karena sepak bola ini kan di bawah aturan FIFA, maka kita harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pihak FIFA. Nah teman-teman, terkait gas air mata ini menjadi sorotan publik dan ini ada catatan dari pihak FIFA. Ternyata pihak FIFA itu tidak membenarkan terkait pelepasan gas air mata untuk mengamankan para supporter yang ada di lapangan. Coba kita lihat beritanya teman-teman. Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional. Dilarang FIFA kenapa ada tembakan gas air mata ke Stadion Kanjuruhan. Penembakan gas air mata oleh pihak kepolisian ke arah tribun penonton di Stadion Kanjuruhan yang menggelar duel Arema FC vs Persebaya Surabaya jadi sorotan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam regulasi FIFA soal keselamatan dan keamanan stadion, FIFA menyebut penggunaan gas air mata atau gas pengendali massa dilarang. Itu jelas teman-teman, menurut aturan FIFA dilarang. Akan tetapi kenyataan di lapangan berbeda dengan regulasi FIFA yang semestinya dipegang penuh oleh PSSI, penyelenggara kompetisi, klub hingga panitia penyelenggara. Polisi yang bertugas mengamankan pertandingan Arema melawan Persebaya menembakkan gas air mata ke tribun penonton guna menenangkan supporter yang marah setelah Singo Edan dibekuk bajul ijo 2-3. Larangan FIFA soal penggunaan gas air mata itu tertuang pada bab 3 tentang stewards, pasal 19 soal stewards di pinggir lapangan. Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa, tulis regulasi FIFA tersebut. Penggunaan gas air mata oleh polisi yang ditembakkan ke tribun penonton itu pun jadi pertanyaan besar bagi netizen. Padahal udah jelas regulasi dari FIFA, penggunaan gas air mata di stadion itu dilarang. Kok yo bisa-bisanya gunain itu di stadion dengan massa banyak dan pintu keluar yang kecil, tulis salah satu netizen di Twitter. Itu tear gas udah di-banned FIFA, tapi kok polisi gak tahu apa gimana warganet lain menimpali. Membawa gas air mata ke dalam stadion aja udah dilarang sama FIFA. Ini malah ditembakin. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengatakan pihaknya melakukan penembakan gas air mata tersebut dilakukan agar para pendukung Arema yang tidak puas dan turun ke lapangan itu telah melakukan tindakan anarkis dan membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial. Karena gas air mata itu mereka pergi keluar di satu titik di pintu keluar, kemudian terjadi penumpukan dan dalam proses penumpukan itu terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, kata Niko dikutip dari Antara. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait tragedi kemanusiaan di mana ada korban jiwa yang cukup besar dan ini kita sayangkan. Sekali lagi namanya sepak bola itu adalah olahraga untuk menyehatkan badan. Tetapi ini menjadi ironi kalau olahraga menjadi malah memakan korban teman-teman. Ada 130 orang meninggal dunia. Jadi gara-garanya apa ini teman-teman? Gara-gara sepak bola atau gas air mata atau kerusuhan ini campur aduk jadi satu. Makanya ini harus ada penyelesaian. Bagaimana menyelesaikan kasus ini? Karena sudah memakan korban jiwa. Itu sahabat yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.